wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam tugas rancangan penelitian. Ya, dan kali ini saya akan membahas tentang bab 3 dari judul hubungan HbA1c terhadap glukosa darah pada pasien diabetes mellitus dalam program pengendalian penyakit kronis atau Prolanis di Klinik Insani Citerep Bogor. Ya, dalam bab 3 ini ada beberapa subbab. Yang pertama, ada jenis dan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, alat, bahan, metode, dan prosedur kerja, dan yang terakhir, pengelolaan dan analisis data. Ya, untuk jenis dan desain penelitian, di sini yang dipakai adalah survei analitik dengan desain penelitian cross-sectional untuk mengetahui dan menghubungkan kadar HbA1c terhadap glukosa darah peserta diabetes mellitus tipe 2, program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis yang diambil dari data di laboratorium klinik Insani Citerep Bogor. Untuk lokasi dan waktu penelitiannya itu lokasinya berada di Klinik Insani Citerep Bogor, di tempat saya bekerja, yang telah mempunyai peserta terkendali Prolanis diabetes kurang lebih 80 orang. Waktunya itu bulan Juni 2022 yang mereka sudah dilakukan pemeriksaan tersebut. Untuk populasi dan sampelnya, populasi diambil dari peserta Prolanis terdiagnosis diabetes mellitus tipe 2 sebanyak 80 orang yang diperiksa kadar HbA1c dan glukosa darah puasanya itu terjadwalkan bulan Juni karena setiap 3 bulan sekali itu dicek. Nah, untuk pengambilan sampelnya, di sini saya menggunakan rumus Lovin dengan rumus N sama dengan N dibagi 1 ditambah N dikali persen kesalahan. Dan di sini setelah dihitung, saya menggunakan persen kesalahannya 5%, itu didapatkan 67 sampel yang akan diambil. Untuk teknik pengumpulan datanya dalam penelitian ini itu data primer, karena data yang diambil didasarkan pada hasil pemeriksaan laboratorium terhadap pemeriksaan HbA1c, glukosa darah puasa, dan kadar glukosa postprandial pada peserta Prolanis terdiagnosis diabetes mellitus tipe 2 selama 3 bulan sekali di Klinik Insani Citerep Bogor. Dan sedangkan data sekundernya itu didapat dari bagian rekam medis di Klinik Insani. Nah, di sini itu ada alat, bahan, metode, dan prosedur kerja yang masing-masing itu dijabarkan menurut pemeriksaannya. Jadi di sini ada 2 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan glukosa puasa dengan alat spektrofotometer dan pemeriksaan HbA1c menggunakan metode fluoresensi. Ya, untuk pengelolaan dan analisis datanya di sini menggunakan 2 analisis data. Yang pertama analisa univariat dan analisa bivariat. Dan analisa univariat ini analisa yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian dalam bentuk distribusi frekuensi. Analisa univariat menggambarkan frekuensi kadar HbA1c, kadar glukosa darah puasa, dan postprandial peserta Prolanis terdiagnosis DM tipe 2. Sedangkan analisa bivariat ini bertujuan untuk mendapatkan hubungan antar kadar HbA1c dengan kadar glukosa puasa atau glukosa postprandial peserta Prolanis terdiagnosis DM tipe 2 dengan uji analisisnya uji chi-square. Nah, uji chi-square ini berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh kedua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Dengan hasil nanti HO diterima dan H1 ditolak apabila nilai X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Dan H1 diterima dan H0 ditolak apabila nilai X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Ya. Sekian presentasi bab 3 dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.